6 fitnah akhir zaman yang diperingatkan oleh Rasulullah. Saudaraku, kita hidup di akhir zaman, sebuah masa yang penuh tantangan dan fitnah. Rasulullah SAW telah diutus sebagai tanda dekatnya hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai riwayat. Zaman ini semakin mendekati akhirnya dengan ditandai oleh banyak fitnah, baik fitnah syahwat maupun syubhat. Rasulullah SAW telah memberikan sejumlah peringatan mengenai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Di antaranya adalah fitnah yang akan bertebaran di mana-mana. Menjelang hari kiamat, akan banyak fitnah yang menyebar di dunia ini. Ini sudah diberitakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat, terjadi banyak fitnah, bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya menjadi kafir. Ada yang di sore harinya dalam keadaan beriman dan di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, yaitu Habil. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Seperti apa kengerian fitnah di akhir zaman? Fitnah di akhir zaman akan beruntun datang pada umat Islam dengan berbagai macam bentuk dan waktu yang saling berkelindan satu sama lain. Apa sajakah fitnah-fitnah akhir zaman yang akan menimpa umat Nabi Muhammad SAW ini? 1. Orang-orang mengingkari aturan syar'i. Salah satu fitnah yang akan terjadi ketika menjelang datangnya hari kiamat adalah orang-orang akan melanggar aturan-aturan syar'i yang ada. Manusia berani menjual akhirat dan urusan agamanya demi mendapatkan harta dunia yang hanya sementara. Terkait hal ini, Rasulullah SAW bersabda, menjelang kiamat akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang pekat. Kala itu, seseorang menjadi mukmin pada pagi hari, tetapi berbalik menjadi kafir pada sore harinya. Menjadi mukmin di sore hari, tetapi berbalik menjadi kafir pada pagi harinya. Ia menjual harta bendanya dengan secuil harta duniawi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Fitnah akhir zaman yang kedua adalah terpecahnya kaum muslimin. Saudaraku, fitnah kedua yang akan terjadi menjelang hari kiamat adalah terpecahnya kaum muslimin. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, fitnah pertama telah muncul dari arah timur. Hal itulah yang merupakan penyebab berpecah belahnya kaum muslimin. Dari arah tersebut, yakni Irak, telah muncul kelompok Khawarij, Faridoh, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan lain-lain. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fitnah itu berasal dari sini. Beliau mengisyaratkan tangannya ke arah timur, dari arah tanduk setan muncul. Hadis riwayat Muslim. Dan saudaraku, fitnah akhir zaman yang ketiga adalah manusia menginginkan mati agar terbebas dari ujian besar. Fitnah lainnya adalah ketika manusia ingin mengakhiri hidupnya karena musibah atau ujian yang menimpa dirinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan datang sampai ada seorang laki-laki melewati kuburan seseorang, lalu ia berkata, alangkah baiknya sekiranya aku menempati tempatnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat Muslim pun disebutkan, demi zat jiwaku yang berada di dalam genggamannya, dunia tidak akan lenyap sampai seorang laki-laki yang melewati sebuah kuburan, lalu ia berguling-guling di atasnya dan berkata, alangkah baiknya jika aku menempati tempat penghuni kubur ini. Ia berbuat demikian bukan karena agama, melainkan karena adanya musibah. Fitnah akhir zaman yang keempat adalah banyaknya al-haraj atau pembunuhan. Al-haraj atau pembunuhan akan banyak terjadi sebagai fitnah menjelang hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menjelang hari kiamat akan muncul al-haraj. Para sahabat bertanya, apa itu al-haraj? Rasulullah menjawab, pembunuhan. Tetapi kalian bukan memerangi orang-orang musyrik, melainkan kalian saling membunuh satu sama lain. Sampai-sampai seseorang membunuh tetangganya, saudaranya, pamannya, dan anak pamannya. Para sahabat bertanya, apakah pada saat itu kami masih punya akal sehat? Beliau menjawab, sesungguhnya akal seseorang pada zaman itu akan dicabut dan digantikan oleh manusia-manusia bodoh. Kebanyakan dari mereka itu benar, tapi sebenarnya tidak. Dan saudaraku, yang kelima adalah tersebar luasnya kebodohan. Fitnah yang satu ini tidak boleh terabaikan, karena akan banyak muncul kebodohan, sehingga ilmu yang ada pada diri manusia sangat kurang bahkan tidak ada. Pada saat itu manusia hanya haus mengejar harta dunia dan lupa dengan ajaran Islam. Abdullah bin Mas'ud dan Abu al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh menjelang kiamat ada masa-masa di mana kebodohan diturunkan dan ilmu diangkat, serta banyak terjadi al-haraj atau pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keenam atau terakhir, fitnah akhir zaman adalah munculnya Dajjal. Fitnah terakhir menjelang hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Dan hal ini akan menjadi fitnah terbesar yang akan terjadi. Rasulullah SAW bersabda, dan sungguh demi Allah,
hari kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya 30 tukang dusta. Yang paling akhir dari mereka itu si buta sebelah, Dajjal, terhapus mata kirinya. Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian. Dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya? Dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Hadis riwayat Ahmad. Melihat realita derasnya arus fitnah akhir zaman ini, berikut dahsyatnya tiupan badainya, tidak ada pilihan bagi orang yang beriman melainkan berusaha dengan mujahadah puncak untuk bisa sabar atau teguh di atas agama Allah yang telah kita yakini kebenarannya dan telah diyakini akan mengantarkan siapa saja yang meniti di atasnya, yaitu kepada jannah Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimanakah cara kita bisa melewati arus dan badai fitnah akhir zaman ini sehingga bisa mengantarkan kita kepada ujung yang membahagiakan? Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah. Seorang muslim hendaklah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa meminta perlindungan kepadanya dalam menghadapi fitnah. Sesungguhnya, kapan saja seorang muslim menghadapkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dalam meminta pertolongan, menggantungkan harapan, melambungkan keinginan, maka Allah Azza wa Jalla menjaganya, melindunginya dan meneguhkannya di atas jalan Islam. Oleh karenanya, Rasulullah SAW selalu memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dan memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Nabi SAW biasa meminta perlindungan dengan membaca, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan siksa neraka. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur dan siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kefakiran dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari nomor 5899. Saudaraku, cara hadapi fitnah akhir zaman yang kedua adalah bersabar saat menghadapinya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, tidak ada obat bagi fitnah kecuali sabar. Karena sabar merupakan penempas seseorang dan pembersih dirinya dari dosa, sebagaimana pembakaran merupakan tempaan untuk menghasilkan perhiasan emas dan perak. Fitnah itu tempaan untuk menghasilkan seorang mukmin yang jujur. Dikutip dari Ighatsatul Lahfan. Fitnah yang ditimpakan kepada umat akhir zaman ini bukanlah satu-satunya fitnah, akan tetapi ia merupakan sunatullah yang juga diperjalankan terhadap umat-umat terdahulu. Dan cara hadapi fitnah akhir zaman yang ketiga adalah bersegera melakukan ketaatan. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ketaatan dan bersegera menuju peribadatan kepada Allah saat fitnah akhir zaman terjadi merupakan faktor besar yang mendukung seorang mukmin bisa sabat atau teguh di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah itu merupakan tali pengikat antara seorang hamba dengan Rabb-nya yang akan melindungi dan menjaganya dari fitnah. Ibadah juga dapat menguatkan iman seseorang sehingga tiada lagi jalan bagi fitnah untuk menyusup ke dalam hati yang dipenuhi dengan keimanan. Cara hadapi fitnah akhir zaman yang keempat adalah memohon kematian yang baik. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya fitnah akhir zaman adalah ujian besar yang menimpa diri dan hati orang beriman. Bahkan sampai pada keadaan hilangnya agama dan keimanan dari dirinya atau kafir atau murtad. Dan itu adalah kerugian yang amat besar. Maka yang paling baik bagi seorang mukmin adalah memohon kepada Allah agar bisa diberikan kematian yang baik, yaitu mati tetap teguh di atas agama Islam. Karena mati dalam keadaan iman itu lebih baik daripada hidup kehilangan iman. Oleh karenanya, baginda Rasulullah SAW bersabda, dua hal yang dibenci oleh manusia, kematian, padahal kematian itu lebih baik bagi orang mukmin daripada fitnah, dan benci sedikitnya harta, padahal sedikitnya harta itu lebih ringan untuk hisab. Hadis riwayat Ahmad. Allahu a'lam bishawab.